Oke, halo kelas. Kembali lagi. Setelah kita udah belajar tentang sebelumnya ya, kita udah belajar tentang HTML dan juga CSS. Sekarang kita belajar JavaScript. Oke, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat interaktivitas dan fungsionalitas dalam website. Nah, yang dimaksud pemrograman tingkat tinggi ini, bahasa pemrograman yang masih bisa dipahami oleh manusia gitu. Ada lagi tingkat sedang. Nah, tingkat sedang ini yang agak gitu, yang agak bisa dipahami oleh manusia dan yang level paling rendah ya, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah itu yang cuman bisa dipahami oleh mesin gitu ya, bahasa mesin. Jika kalian udah belajar sebelumnya bahasa C atau C++ ya, maka akan lebih mudah gitu belajar JavaScript karena C atau C++ itu ada di pemrograman tingkat rendah, tingkat sedang ya. Sedangkan JavaScript ini di tingkat tinggi. Jika kalian sudah belajar C atau C++, maka JavaScript ini lebih mudah lah gitu. Nah, kemudian JavaScript juga dapat digunakan untuk mengubah tampilan, kemudian berinteraksi dengan pengguna, dan memanipulasi data dalam halaman website. Intinya, JavaScript ini yang membuat sebuah website jadi lebih interaktif, gitu ya. Oke, kita coba uh, buat project JavaScript untuk contoh awal ya, contoh sederhana. Setelah kita buat, kita buka di VS Code untuk pengenalan aja sih. Untuk pengenalan JavaScript, kita buat sebuah interaksi sederhana ya gitu. Nah, kita udah ada di folder project JavaScript. Setelah kita tadi open folder, kemudian kita new file, belajar javascript.html. Oke, HTML5, titelnya belajar JavaScript. Belajar JavaScript. Terus kita punya heading belajar JavaScript juga. Oke, kita buka di browser. Nah, udah mantap ya belajar JavaScript. Oke. Kemudian, nah di sini kita bakal buat script dari JavaScript-nya ya. Jadi script dari JavaScript ini kita simpan ya di dalam tag HTML, kemudian juga di luar daripada body dan juga head ya. Untuk contoh ini ya. Nah, kita bakal mengeluarkan sebuah output. Sebuah output ini adalah script JavaScript. Oke, titik koma, enggak juga nggak apa-apa kalau JavaScript. Nah, kemudian kita refresh. Nah, kok nggak ada ya string dari ini adalah script dari JavaScript ya. Script dari JavaScript kok nggak ada? Karena si JavaScript ini untuk ngelihat keluaran atau outputnya ada di inspect element, kemudian console. Nah, ada di sini ya. Coba kita console lagi. Kita kita buat dulu variabel. Menulis variabel ini bisa var, bisa juga let. Ya. Bisa var, bisa juga let. Misal kita buat let a sama dengan 10 atau variabel a bernilai 10, kemudian kita outputkan variabel a. Nah, 10 ya. Kenapa 10? Karena kita ngekonsol a, nah si a ini bernilai 10, maka outputnya adalah 10. Kalau misal kita ganti a ini jadi sisi gitu ya, sisinya sama dengan 10, kita mau buat rumus ya, rumus persegi, rumus luas persegi, rumus luas persegi, rumus luas persegi kan sisi kali sisi ya. Nah, kayak gini, maka dia akan mengkalikan si sisi ini yaitu 10 gitu ya. Nah, dia keluarannya apa? 10 harusnya, oh kita konsol rumus luas persegi ya.
harusnya adalah bukan 10 ya. Tadi kita ngekonsol sisi, maka keluaran 10. Kalau kita ngekonsol rumus luas persegi, outputnya apa? Ya 100. Karena sisi kali sisi, yaitu sisinya bernilai 10, maka 10 kali 10. Kemudian kita outputkan atau kita konsol atau kita keluarkan nilai dari rumus luas persegi. Tuh. Nah, kemudian kita coba bikin contoh interaktif sederhana ya. Misal di sini belajar JavaScript, kemudian kita punya button yang akan mengganti judul ya. Kita kasih di sini ID dulu. ID-nya judul. Buttonnya kita kasih ID juga dengan nama button ganti. Oke. Ya. Jadi intinya adalah nanti pas kita klik button ini ganti judul ya, pas kita klik ganti judul, maka si judul ini bakal ngeganti gitu ya. Nah, ini contoh sederhana aja, get element by ID. Ternyata di JavaScript juga sama kayak CSS ada selektornya. Kita get si ganti, btn ganti, ID btn ganti, kemudian add event listener. Saat diklik, kita buat functionnya. Nah, kemudian saat diklik, maka ganti elemen yang mempunyai ID judul, inner HTML atau teksnya, nilai teksnya kita ganti menjadi judul ini telah terganti. Oke, apakah berfungsi? Kita klik, nah terganti ya. Ini salah satu interaksi sederhana daripada JavaScript gitu ya. Nanti kita bakal explore lebih jauh. Ini masih intermezzo aja gitu ya. Masih intermezzo, masih pengenalan gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang teorinya. Oke, setelah tadi kita mengetahui definisi dari JavaScript, kemudian juga contoh sederhana dari JavaScript. Oke, sekarang website structure analogy ya. Kita udah jelasin juga sebelum-sebelumnya. HTML sebagai tulang, CSS sebagai skin atau kulit. Nah, JavaScript ini sebagai brain ya, sebagai otaknya ya, yang menggerakkan semua badan kita gitu. Saraf-saraf itu kan digerakkannya oleh otak ya, oleh brain. Jadi lebih interaktif tuh nanti. Oke, fitur utama JavaScript. Pemrograman sisi klien ya. JavaScript dijalankan pada sisi klien atau browser dan memungkinkan interaksi langsung dengan user atau pengguna. Nah, kemudian ini yang paling penting, manipulasi DOM ya. JavaScript ini memungkinkan memanipulasi elemen HTML dan tampilan halaman web melalui DOM atau dokumen object model yang telah kita lakukan tadi ya. Dokumen. Nah, ini dokumen. Ini adalah konsep dari DOM JavaScript. Jadi DOM ini untuk memanipulasi elemen yang ada di HTML. Oke, kemudian penanganan kejadian. Nah, JavaScript ini juga dapat menangani kejadian seperti klik tombol yang tadi kita udah implementasi sederhananya, input pengguna, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi namanya itu add event listener ya kalau di tombol itu. Seperti yang kita udah praktekkan, add event listener, saat diklik maka jalankan fungsi dari ini ya. Oke, kemudian pengolahan data. JavaScript juga dapat mengolah dan memanipulasi data secara dinamis. Oke, nah sekarang kita bahas tentang DOM atau Document Object Model. Ya. Salah satu fitur dari JavaScript. Jadi DOM ini adalah representasi struktur halaman web yang dapat dimanipulasi menggunakan JavaScript. Ya. Kemudian DOM juga memungkinkan akses, manipulasi perubahan elemen, atribut, dan konten halaman web. Ya. Jadi ya biasanya kita menggunakan untuk memanipulasi elemen-elemen yang ada di web. Selector HTML elements. Jadi kita
sama kayak di CSS, yang mempunyai selector, JavaScript juga mempunyai selector, ya. Nah, ini contohnya selector atau mencari elemen berdasarkan ID. Penulisannya document.getElementById, terus kita tulis ID-nya apa yang ada di elemen HTML. Kemudian mencari elemen berdasarkan class name. Penulisannya seperti ini, document.getElementsByClassName. Kemudian kita tulis value dari name-nya apa, class name-nya apa, ya, yang di dalam kurung. Kemudian mencari elemen berdasarkan tag-nya, tag name, atau elemen yang seperti H1, P, gitu, itu tag ya. Cara penulisan di JavaScript-nya, document.getElementsByTagName, ya. Terus dalam kurung kita masukkan tag name-nya apa, misal P, atau div, atau ing, atau apa, gitu ya. Nah, memanipulasi elemen. JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi elemen dalam halaman web, seperti menambahkan, menghapus, atau mengubah atribut dan konten elemen, ya. Mengubah teks, contohnya nih. Mengubah teks, ini caranya yang seperti kita udah implementasi sebelumnya ya, di sini. Di dokumen, nah di function ini. Document.getElementById, paragraph.innerHTML, ya. Artinya kita men-select elemen yang mempunyai ID paragraph, kemudian .inner HTML-nya atau konten dari teksnya itu kita ubah menjadi string ini, paragraf ini diubah teksnya, gitu. Contohnya tadi ini, yang tadinya belajar JavaScript ya, kita ubah jadi judul ini telah terganti, karena inner HTML-nya atau teks yang ada di dalam HTML-nya diganti gitu oleh JavaScript ini. Oke, kemudian mengganti atribut. JavaScript juga ya bisa mengganti atribut yang ada di elemen HTML ya. Kita udah belajar sebelumnya tentang atribut. Misal di sini kita men-set, kalau misal kita set atribut baru ya, atau kita men-set value dari atribut, itu contoh implementasinya atau cara implementasinya atau cara penulisan di JavaScript-nya adalah document.getElementById, ID-nya apa kita tulis, kita implement, ID-nya apa, terus dot set atribut ya, metodenya set atribut. Terus kita ganti, misal di sini di parameter 1 hidden, artinya atribut hidden bernilai true gitu. Atau bisa kita remove juga ya. Kalau remove itu metodenya bukan set atribut tapi remove atribut gitu. Terus kita masukin atributnya atribut apa gitu. Oke, itu penjelasan singkat dari JavaScript-nya ya. Fundamental dari JavaScript-nya, terutama untuk DOM atau Document Object Model, kita akan mengimplementasi yang lebih seru lagi ya di JavaScript di chapter selanjutnya.